Laporan dana kampanye harus benar-benar diperhatikan oleh peserta pemilu. Tidak dipenuhinya laporan dana kampanye bisa berdampak pembatalan sebagai peserta pemilu atau juga tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU. Penjelasan lengkap terkait laporan dana kampanye dan saksinya ada rekan saya Dade Salampesi yang akan mengulasnya. Silakan Dade. Ini dan pemirsa Election Update, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa atau apa itu laporan awal atau laporan dana kampanye, karena laporan dana kampanye ini ada dasar hukumnya dan ada sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi laporan dana kampanye ini. Pihak KPU sudah membagi laporan dana kampanye ini menjadi 3 jenis, pemirsa. Untuk laporan awal dana kampanye ini sudah lewat masanya, yaitu pada 23 September 2018 lalu. Dasar hukumnya ada di peraturan KPU nomor 24 tahun 2018, dan laporan sumbangan dana kampanye juga sudah lewat. Batas akhir pelaporan laporan sumbangan dana kampanye ini pada awal tahun ini, yaitu tanggal 2 dan 3 Januari 2019, dan yang saat ini sedang berjalan adalah laporan akhir dana kampanye yang batas akhir pelaporannya pada bulan April mendatang, lebih tepatnya pada tanggal 15 April 2019, 2 hari jelang pemilihan umum saat masa tenang sedang berlangsung. Lalu pemirsa, kita juga harus mengenal dari mana saja sumber dana kampanye yang sudah diatur. Sumber dana kampanye bisa dari individu masing-masing peserta pemilu, bisa capres, wakil capres, cawapres maupun caleg yang akan mengikuti pemilihan legislatif, bisa juga dari partai politik, baik itu partai politik yang mengusung atau mengusulkan calon, dan juga dari sumbangan yang sah menurut dari pihak lain. Lalu melihat dari sumbangan ini, apakah sumbangan untuk kampanye peserta pemilu ini hanya uang saja? Ternyata tidak, pemirsa, karena sumbangan atau bentuk dana kampanye ini bisa berupa uang, barang, dan jasa. Untuk uang bisa berupa tunai, cek, biliet, giro, dan lain sebagainya. Sementara untuk barang didefinisikan oleh KPU ada 2 jenis barang, yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, yang nilainya disamakan dengan harga wajar pasar pada saat pemberian sumbangan ini dilakukan. Begitu juga dengan jasa, pemirsa. Lalu apa sanksinya apabila peserta pemilu, dalam hal ini partai politik misalnya, tidak melaporkan dana kampanye kepada KPU? Untuk pelanggaran karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye ini yang batas akhirnya pada 23 September lalu, maka peserta pemilu akan dibatalkan sebagai peserta pemilu di lingkup tertentu tempat pelanggaran terjadi, bisa di kota, kabupaten, atau provinsi tempat dia melanggar. Lalu bagaimana apabila tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye yang batas waktunya adalah tanggal 15 April bulan depan? Maka dia tidak ditetapkan sebagai calon terpilih walaupun dia memiliki suara terbanyak dan berhak atau memenangkan 1 kursi. Dan ternyata yang tidak kalah penting, pemirsa, apabila peserta pemilu ini tidak melaporkan adanya kelebihan sumbangan, sanksinya bisa 500 juta rupiah atau bahkan pidana hingga 2 tahun. Kita lihat informasi berikutnya, ini adalah 11 partai politik yang pada laporan awal dana kampanye 23 September lalu terkena sanksi dari KPU karena tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye. Ini sudah saya urutkan 11 partai politik dari yang paling banyak melakukan pelanggaran sehingga terkena sanksi dari KPU. Ada Partai Garuda dengan melakukan pelanggaran di 1 provinsi yaitu Kalimantan Utara, plus 110 kabupaten dan 20 kota yang tersebar di 26 provinsi. Disusul urutan kedua yang terkena sanksi dari KPU ada PKPI, Partai Bulan Bintang, PSI, Partai Berkarya, ada juga P3, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, Hanura, PAN, dan di urutan terbuncit yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye sehingga terkena sanksi dari KPU adalah Partai Perindo dengan melakukan pelanggaran di 2 kabupaten dan 2 kota yang tersebar di 4 provinsi, pemirsa. Lalu sebenarnya apa pentingnya dari laporan dana kampanye ini sehingga dibuat berjenjang oleh KPU? Seberapa efektif laporan dana kampanye ini sistemnya bisa menjaga integritas pemilu kita? Saya akan berbincang dengan Direktur Lingkar Madani, ada Ray Rangkuti di sini. Bang Ray, terima kasih. Sore. Silakan bergabung bersama Election Update. Pertanyaan saya tadi, Bang, seberapa penting, Bang, laporan dana kampanye ini sampai dibuat berjenjang? Pertama, menurut saya ini salah satu prinsip dalam pelaksanaan pemilu ya, mengetahui dana kampanye yang dikeluarkan oleh baik partai politik maupun caleg ataupun calon presiden atau calon kepala daerah kalau berkaitan dengan calon kepala daerah dalam konteks mereka mempergunakan uang untuk kampanye, sehingga begitu bisa didata, dan setelah didata sehingga kita bisa tahu apakah uang yang dipakai itu untuk benar-benar bersih kira-kira gitu atau datang dari penggunaan uang halal. Nah, kita
punya masalah dalam pemilu kita ini selamanya adalah kan ada dua ya. Pertama adalah korupsi yang begitu merajalela dan penjualan atau katakanlah suap dalam bentuk penjualan kekuasaan kepada orang-orang tertentu. Dua penyakit ini ditengarai selalu berasal dari penggunaan uang yang tidak halal gitu. Kenapa caleg-caleg kita, kenapa calon presiden kita, kenapa calon kepala daerah itu tersangkut dengan kasus begitu? Itu selalu salah satunya di faktornya karena begitu banyak pengeluaran mereka dalam konteks pemilu, tetapi pada saat yang bersamaan mereka nggak berani melaporkannya kepada KPU, padahal uang-uang itu sebetulnya adalah uang-uang yang datang secara ilegal gitu. Nah oleh karena itu kalau puncak dari ini semua, kalau kita ingin sebuah pemerintahan yang bersih, baik di level nasional maupun di daerah, di eksekutifnya, legislatifnya juga begitu, memang mau tidak mau harus dilacak dari mana sumber dana setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Bang, selama ini ada tidak peserta pemilu yang laporan dana kampanyenya tidak real, misalnya fiktif? Itu justru menurut saya yang paling banyak ya. Tapi di banyak kita ya, Bang? paling banyak menurut saya. Tapi di kita nggak pernah diungkap secara serius. Dalam hal ini oleh KPU kan nanti udah dibuat ini nih kan. Ini ada 3 tahapan ya. Pertama tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye, tidak melaporkan kelebihan sumbangan. Nanti sebetulnya ada satu lagi nih. Audit dana kampanye yang dilakukan oleh KPU gitu. Setelah yang kedua ini akhir dana kampanye diserahkan, akan dilakukan audit. Sepanjang pemilu kita, audit dana kampanye kita itu selalu dianggap yes, benar gitu loh Pak. Nah, apakah itu menggambarkan yang sesungguhnya di lapangan? Nah, itu yang saya agak ragu. Karena memang audit kita selama ini belum pernah masuk ke soal misalnya di lapangannya dia begini, tapi dana kampanyenya cuma segini. Masih di kulit saja. Masih begitu. di kulit saja. Oke, gitu. Bang, untuk poin yang ini tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye. Ini kan limitnya 15 April. Betul. Sanksinya tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Walaupun dia menang, dia dapat kursi, dia punya suara banyak. Tapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Sebelumnya pernah ada kasus seperti ini? Ini belum pernah kejadian. Belum pernah kejadian. Yang karena kasus ini belum pernah kejadian. Artinya menurut saya kalau dilihat sistemnya ya, berjenjang seperti yang disebutkan itu sebetulnya sudah bagus. Sanksinya juga sudah bagus. Tapi kelemahan kita adalah efektivitas semua sistem ini, aturan ini dalam praktek. Abang melihatnya sejauh ini KPU bisa tegas tidak dengan sanksi-sanksi Belum sudah ada dijabarkan sejarahnya. ini? Belum ada sejarahnya KPU berani menetapkan. Artinya belum tegas? Ya, belum tegas. Jadi mereka masih bersifat permisif lah kalau soal dana kampanye gitu. Itu yang saya sebut tadi, sebetulnya sangat mudah kan melacaknya. Kalau ada calon presiden misalnya yang menyerahkan dana kampanyenya, katakanlah misalnya di bawah 100 miliar, itu kan sudah jadi pertanyaan. Bagaimana mungkin 100 miliar calon presiden, ya kan, dana kampanyenya sekian banyak yang dipergunakan macam-macam dan seterusnya gitu. Oke, Bang, ini bentuk dana kampanye, uang, barang, jasa, barang bisa bergerak tidak bergerak. Saya ungkapkan tadi, uang bisa tunai, cash, bilet, dan lain sebagainya. Yang paling rawan yang mana? Sekarang masuk ke dua-duanya menurut saya rawan. Uang dan barang? Barang dan uang. Oke. Nah yang susah ditebak ini nih sekarang gitu, kalau barang sebetulnya juga paling susah ditebak karena seringkali dikaitkan dengan sumbangan tak terduga. Ya, hak inisiatif. Misalnya ada tiba-tiba orang yang nyumbang APK, ya bendera sekian banyak, spanduk sekian banyak, dan tidak dilaporkan oleh penerima sumbangan, mereka akan berkilah. Itu inisiatif mereka memang. Jadi kami tidak bisa apa-apain, kira-kira begitu. Oke. Padahal sejatinya kalau di undang-undang kita itu, apakah itu diminta atau inisiatif warga, selama itu merupakan penggunaan untuk kepentingan partai politik atau caleg, partai politik caleg itu harus mendaftarkannya kepada laporan keuangan dan Baik, Bang, ini kalau kita melihat negara-negara demokrasi yang sudah jauh lebih berkembang daripada kita. Proses pelaporan dana kampanye mereka itu seperti apa sih, Bang, kalau kita bandingkan dengan di dalam negeri? Sebetulnya ada dua menurut saya. Pertama tentu saja karena sistem yang mereka bangun sudah lebih bagus. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, audit mereka nggak pernah tanggung-tanggung. Kalau di kita kan sebetulnya masih auditnya saja misalnya. Audit administratif. Yang penting sudah ada lapor dana kampanye, itu kemudian diaudit. Nah di auditnya sepanjang sejauh ini selalu yes semua kira-kira gitu. Yang kedua kulturnya. Nah kultur mereka itu memang kultur yang betul-betul menjaga agar jangan sampai dana ilegal masuk dalam kampanye mereka. Karena begitu itu ketahuan, sanksinya luar biasa berat. Bukan saja dia dipidana misalnya seperti tadi, atau tidak dilantik menjadi calon anggota legislatif, tapi sanksinya bisa berupa karir politiknya mati. Gitu. Oke, baik Bang. Kalau gitu, ini kan dasar hukumnya semua ini di Undang-Undang Pemilu terbaru 2017 nomor 7. Yang harus dilakukan KPU apa menurut Abang? Saya pikir yang paling kalau yang tadi itu kan 3 itu administratif ya, menyerahkan dana ini, menyerahkan ini ya kan, itu sangat mudah dikerjakan. Yang sebetulnya menurut saya yang paling pokok sekarang itu dan belum tertuang di dalam undang-undang misalnya.
sebetulnya, dasar hukumnya sebetulnya sudah ada semua. Yang masalah kita itu adalah kesungguhan untuk melaksanakan aturan itu, implementasinya. Khususnya nanti adalah audit laporan akhir dana kampanye ini. Baik. Nah, kalau ini betul-betul tidak dipergunakan KPU untuk melakukan audit, ya selamanya ini administratif, kira-kira gitu. Hanya sekedarnya ya? Hanya sekedar tampilan dilakukan, tapi tidak memiliki implikasi bagi perbaikan moral, perbaikan kualitas demokrasi kita. Baik, terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama Election Update. Demikian tadi pemaparan saya tentang laporan dana kampanye yang pasti semua peserta pemilu harus taat dengan laporan dana kampanye untuk menjaga integritas pemilu. Jangan kemana-mana pemirsa karena Election Update masih akan kembali.